Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Eh, Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai karakteristik benua Asia dan benua lainnya yang ada di dunia. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang keadaan alam negara di dunia. Tetapi di sini yang hanya kita bahas mengenai keadaan alam dan kondisi penduduk di Indonesia. Baik, sebelum belajar, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada materi kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan keadaan alam dan penduduk Indonesia, dan yang kedua, siswa mampu menggambarkan peta keadaan alam Indonesia. Oke, baik. Amatilah gambar peta berikut ini. Perhatikan ya anak-anak. Ini adalah peta yang menggambarkan tentang letak wilayah Indonesia, baik secara astronomis, secara geografis, dan juga secara geologis. Oke, letak Indonesia secara astronomis, Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Kemudian, kalau letak Indonesia secara geologis, Indonesia ini merupakan daerah pertemuan pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Selain itu juga, Indonesia ini merupakan daerah pertemuan antara lempeng Asia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Ya, makanya Indonesia ini kondisi bumi ini labil ya. Yang pertama karena terdapat banyak gunung api sehingga di Indonesia ini sering terjadi gempa, baik itu gempa vulkanik maupun gempa tektonik. Selanjutnya ini ada batas wilayah Indonesia. Kalian perhatikan, ini di bagian utara ya, Indonesia daratnya berbatasan dengan negara Malaysia, lautnya berbatasan dengan perairan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan di bagian timur Indonesia daratnya berbatasan dengan negara Papua Nugini dan lautnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan di bagian selatan ya, daratnya berbatasan dengan negara Timor Leste, lautnya berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan Australia. Sedangkan di bagian barat, daratnya tidak ada, kemudian lautnya berbatasan dengan Samudra Hindia, seperti itu. Nah, ini iklim di Indonesia. Kalian perhatikan globe berikut ini, ya, gambar globe berikut ini. Nah, ini Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis lintang 0 derajat atau disebut juga garis ekuator atau disebut juga garis lini. Garis yang membagi bumi menjadi 2 bagian yang sama besar, yaitu bagian utara dan selatan. Nah, karena Indonesia ini berada di daerah khatulistiwa, jadi Indonesia ini termasuk negara yang memiliki iklim tropis, seperti itu, iklim panas. Sehingga pengaruhnya di negara Indonesia, karena tadi iklimnya tropis, yang pertama suhu udara rata-rata di Indonesia itu tinggi, kemudian curah hujannya juga tinggi, dan kelembaban udaranya juga cukup tinggi, seperti itu. Selain itu juga pengaruh dari iklim tropis ya, menyebabkan di Indonesia ini terdapat banyak atau terdapatnya keberagaman flora dan fauna di Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian tadi balik lagi, karena Indonesia itu beriklim tropis, maka di Indonesia ini hanya terjadi 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, selanjutnya kamu bisa melihat di sini adalah gambaran peta tentang angin muson dan angin barat, angin muson barat dan angin muson timur. Nah, tadi kan di awal dijelaskan bahwa letak Indonesia secara geografis
Indonesia itu terletak di antara dua benua ya, benua Asia dan benua Australia. Nah, letak Indonesia yang diapit oleh benua-benua tersebut ya, kemudian mempengaruhi Indonesia ini dilewati oleh angin musim atau angin muson, yaitu angin yang bergerak dan berganti arah setiap 6 bulan sekali seperti itu. Ada angin muson barat dan ada angin muson timur. Kalau angin muson barat, ini arah anginnya berasal dari benua Asia. Pada saat matahari berada di belahan bumi selatan, ya, maka tekanan udara di Australia itu tekanannya minimum karena di situ musim panas, dan tekanan di benua Asia itu tinggi karena di situ musim dingin ya. Sehingga angin berhembus dari benua Asia menuju selatan Katulistiwa. Karena mau menuju ke selatan Katulistiwa, maka angin itu dibelokkan ke arah kiri seperti itu ya, melewati Samudra Hindia kemudian ke Asia. Biasanya kalau anginnya arahnya dari benua Asia, di Indonesia ini terjadi musim hujan seperti itu. Sebaliknya, angin muson timur ini arahnya dari benua Australia. Pada saat matahari berada di belahan bumi utara ya, pada saat itu tekanan udara di benua Australia itu tinggi, tekanan udara di benua Asia itu rendah seperti itu. Sehingga angin itu berembus dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah seperti itu. Nah, pada saat angin yang berhembus dari benua Australia ya, menuju utara Katulistiwa dibelokkan ke sebelah kanan seperti itu. Nah, biasanya kalau misalkan anginnya berhembus dari benua Australia, biasanya di Indonesia terjadi musim kemarau karena membawa uap air yang sangat sedikit seperti itu. Selanjutnya ini adalah bentang alam Indonesia. Bentang alam Indonesia itu menunjukkan tentang relief bumi yang ada di Indonesia. Relief itu adalah tinggi rendahnya permukaan bumi secara vertikal. Di sini ada gunung, ada lembah, ada dataran tinggi, ada perbukitan, ada sungai, danau, dan dataran rendah. Selanjutnya keadaan penduduk Indonesia. Kondisi penduduk menggambarkan tentang orang-orang yang menetap di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil merilis data penduduk Indonesia semester 1 tahun 2020. Jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni sebanyak 268.583.016 jiwa. Penduduk Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa, kebudayaan, dan bahasa daerah ya. Di Indonesia ini sangat banyak sekali suku bangsanya. Kemudian etnis suku bangsa yang paling banyak di Indonesia adalah berasal dari etnis Jawa, ada juga dari etnis Sunda, ada Madura, Batak, dan sebagainya. Kemudian masyarakat Indonesia biasanya dalam berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam keseharian biasanya masyarakat Indonesia itu menggunakan bahasa daerahnya gitu ya, atau bahasa ibunya seperti itu. Nah, selain itu juga penduduk Indonesia banyak yang memeluk agama Islam, sekitar 88% rakyat Indonesia itu memeluk agama Islam. Selebihnya ada yang memeluk agama Kristen, ada Hindu, Buddha, Konghucu, ya, dan sebagainya. Kemudian berikut ini merupakan keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi masyarakatnya sangat beragam ya. Pertama dilihat dari apa? Yaitu budaya masyarakat. Budaya masyarakat yang ada di Indonesia ini sangat beragam sekali ya. Bisa kita lihat dari mulai bahasa daerahnya, kemudian bentuk rumah adatnya, pakaian adatnya, kesenian tradisionalnya, dan juga makanan khas setiap daerah itu berbeda-beda seperti itu, beragam. Kemudian adat istiadat. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kuat dan menyatu ya dalam perilaku masyarakat. Kemudian diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya ya, atau selanjutnya.
Kemudian ada rumah adat. Rumah adat di Indonesia juga beragam ya, berbeda seperti itu. Nah, ini disesuaikan dengan fungsi, keadaan geografis, dan juga